Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Maulida, ahli media kesehatan, golongan 2, angkatan 2, kelompok 1 NDA 09, beserta Latsar BPSDMD Kalimantan Selatan. Aku, Smart ASN, dan instansiku, Puskesmas Paringin Selatan. Alamat Puskesmas Paringin Selatan berada di Jalan Tumenggung Jalil, Muara Pitak 2, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Isi Puskesmas Paringin Selatan yaitu terwujudnya Kabupaten Balangan yang maju dan sejahtera melalui pembangunan sumber daya manusia. Misi Puskesmas Paringin Selatan menjadi motivator yang berkualitas dalam mewujudkan masyarakat Paringin Selatan sehat. Adapun struktur organisasi UPT Puskesmas Paringin Selatan saat ini dipimpin oleh Ibu DRG Siti Marpuah. Jenis-jenis pelayanan Puskesmas Paringin Selatan, adapun pelayanan dalam gedung yaitu 1. Pelayanan pendaftaran dan rekam medik, 2. Pelayanan pemeriksaan umum, 3. Pelayanan kefarmasian, 4. Pelayanan KIA dan KB, 5. Pelayanan laboratorium, 6. Pelayanan MTBS, 7. Pelayanan imunisasi, 8. Pelayanan gigi, 9. Pelayanan kesan gigi dan mulut, 10. Pelayanan klinik sanitasi, 11. Pelayanan persalinan, 12. Pelayanan administratif atau surat rujukan, surat sakit, care kesehatan, umrah atau haji. Tugas dan peran di Rekamedi 1 yaitu kepala instalasi di mana mengatur serta mengawasi pelaksanaan kegiatan Rekamedi, memberi pengarahan pelaksanaan tugas staf Rekamedi, memberi bimbingan pelaksanaan tugas staf Rekamedi, memimpin rapat tingkat unit, penilaian pelaksanaan tugas staf, perencanaan pengembangan SDM unit. Kedua, bagian produksi dan filing yaitu pengadaan berkas rekam medik, merakit berkas rekam medik, menyimpan berkas rekam medik, menyusun berkas rekam medik sesuai tata cara penyimpanan, mengontrol keluar masuknya berkas rekam medik. 3. Bagian assembling dan analisis yaitu saat merapikan forum rekam medik sebelum dianalisis berdasarkan ketentuan, menganalisis kelengkapan status pasien yang terdapat di form rekam medik, jika belum lengkap maka dikembalikan ke dokter atau perawat bersangkutan untuk dilengkapi dengan batas waktu toleransi 2-7 hari. Keempat, bagian coding dan indexing yaitu mengkode penyakit, operasi sebab kematian sesuai ICD-10, mencatat pasien berdasarkan kode penyakit, meranking 10 penyakit terbanyak. Yang kelima, bagian pelaporan yaitu sensus harian di tiap unit RS, melaporkan RL2A per bulan ke Dinkes, mengambil RP setiap 3 bulan dan melaporkan per bulan. Di sini saya mengambil salah satu tugas dari rekam medis yaitu bagian produksi dan filing. 1. Menerima berkas rekam medis rawat jalan dari setiap unit pelayanan. 2. Mencatat berkas rekam medis yang diterima pada buku penerimaan rekam medis. 3. Melayani setiap permintaan berkas rekam medis untuk unit pelayanan maupun pihak lain. 4. Menyusun rekam medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pun standar layanan yang harus dicapai berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129-Menkes-SK-2-2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Rekam medis 1. Kelengkapan pemisahan rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan yaitu harus 100%. 2. Kelengkapan informan konsen setelah mendapatkan informasi yang jelas, kelengkapannya itu 100%. Ketiga, waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan yaitu harus kurang dari 10 menit. Keempat, waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap yaitu kurang dari 15 menit. Adapun keterkaitan tugas yang dilakukan dengan pencapaian tujuan instansi adalah dokumen rekam medis rawat jalan adalah dokumen rekam medis pasien baru atau pasien lama yang digunakan untuk pelayanan rawat jalan. Waktu penyediaan dokumen rekam medik mulai dari pasien mendaftar sampai rekam medis disediakan atau ditemukan oleh petugas rata-rata kurang dari 10 menit. Maka tergambarnya kecepatan pelayanan pendaftaran rawat jalan dengan ketersediaan rekam medis. Maka setiap pasien akan dilayani dengan segera. Dengan ketersediaan rekam medis tersebut, maka tercapailah 7 aspek rekam medis. 1. Aspek administrasi, yaitu rekam medis mempunyai arti administrasi karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab bagi tenaga kesehatan. 2. Aspek medis, rekam medis mempunyai nilai medis karena catatan tersebut dipakai sebagai dasar merencanakan pengobatan dan perawatan yang akan diberikan.
dijalankan. 3. Aspek hukum. Rekam medis mempunyai nilai hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam usaha menegakkan hukum serta bukti untuk menegakkan keadilan. Yang keempat, aspek keuangan. Rekam medis dapat menjadi bahan untuk menetapkan pembayaran biaya pelayanan kesehatan. 5. Aspek penilaian. Rekam medis mempunyai nilai penelitian karena mengandung data atau informasi sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. 6. Aspek pendidikan. Rekam medis mempunyai nilai pendidikan karena menyangkut data informasi tentang perkembangan kronologis pelayanan medik terhadap pasien yang dapat dipelajari. 7. Aspek dokumentasi. Rekam medis mempunyai nilai dokumentasi karena merupakan sumber yang harus didokumentasikan yang dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan. Sekian monolog aku, Smart ASN dan instansiku, Puskesmas Paringin Selatan.